Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1 kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, mengenal gerak keseharian. Yang ketiga, soal cerita perkalian. Yang keempat, benda padat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Benny dan teman-temannya sedang bermain ke rumah Udin. Mereka sedang memetik jambu di halaman rumah Udin. Perhatikan bacaan berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Mari kita jawab pertanyaannya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Jawabannya, Benny dan teman-teman sedang memetik jambu di halaman rumah. Nomor 2, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Benny, Lani, Siti, dan Edo. Nomor 3, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Benny dan teman-teman memetik jambu di depan rumah Udin. Nomor 4, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Udin dengan cara memanjat pohon. Lani memetik buah jambu yang tidak terlalu tinggi. Nomor 4, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Benny menggunakan galah. Jadi ketika mau menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, maka kalian harus membaca bacaan dengan teliti dan dipahami sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah mengenal gerak keseharian. Kita selalu menggerakkan tubuh kita setiap hari, misalnya menggerakkan kepala, tangan maupun kaki. Gerakan tersebut akan lebih menyenangkan jika dilakukan dengan hitungan. Yang pertama adalah gerakan kepala. Gerakan kepala yang pertama yaitu menggelengkan kepala ke kanan. Yang kedua, menggelengkan kepala ke kiri. Selanjutnya, menengadahkan kepala dan menundukkan kepala. Mari kita praktekkan gerakan kepala tersebut. Yang pertama adalah tangannya di pinggang. Lalu kita gelengkan kepala ke kanan dulu dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya adalah menengadahkan kepala dan menundukkan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti itu gerakan kepalanya. Selanjutnya adalah gerakan tangan. Yang pertama adalah mengayunkan tangan ke atas. Yang kedua, mengayunkan tangan ke bawah. Yang ketiga, mengayunkan tangan ke kiri dan mengayunkan tangan ke kanan.
Mari kita praktekkan gerakan tangan tadi. Yang pertama adalah tangan diayunkan ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalian bisa mempraktekkan gerakan tangan dan kepala ini di rumah bersama orang tua kalian. Selanjutnya adalah soal cerita perkalian. Di sini Bu Guru punya cerita. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Jambu yang dipetik Benny tadi ada 7 buah, Udin ada 7 buah, Lani ada 7 buah. Jumlah jambu semuanya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7. Perkaliannya adalah karena ada 3 orang berarti 3, masing-masing memetik 7, berarti 3 kali 7 sama dengan, kalau belum hafal perkaliannya, kalian bisa menjumlahkan 7 tambah 7 berapa? 14 ditambah 7 lagi jadi 21. Supaya lebih paham, ada satu lagi soal cerita. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, bentuk perkaliannya tadi ada 2 kotak pensil, isinya masing-masing 9. Berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Sudah paham anak-anak? Kalian bisa berlatih dengan mengerjakan buku paket kalian di rumah masing-masing. Selanjutnya pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar cara bermain lingkaran simpai. Belajar benda padat dan pengelompokan benda padat dan bukan benda padat. Selanjutnya adalah aturan ketika bermain di rumah teman. Bermain lingkaran simpai. Kalian di subtema 1 sudah tahu ya cara bermain simpai. Sekarang kita bermain lingkaran simpai. Caranya adalah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama banyak. Masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanannya dengan cara meliukkan badan ke kanan. Penerima simpai juga meliukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut kepada temannya yang ada di sebelah kanan. Kegiatan itu dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali lagi ke pemegang awal. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya adalah benda padat. Benda padat terdapat banyak sekali di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga akan tetap. Contoh benda padat antara lain adalah simpai. Simpai jika kita pindahkan dari meja ke lantai, bentuknya dan ukurannya tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi benda padat itu ukuran dan bentuknya akan selalu tetap walaupun dipindahkan ke berbagai tempat. Sekarang kita kelompokkan benda-benda berikut termasuk benda padat atau bukan benda padat.
Yang pertama, kursi. Kira-kira termasuk benda apa? Ya, benda padat. Meja termasuk benda padat. Minyak itu bukan termasuk benda padat, tetapi benda apa? Cair. Vas bunga termasuk benda padat. Televisi benda padat. Air putih bukan benda padat. Piring, kalau piring benda padat. Gelas benda padat. Sendok benda padat. Penggaris benda padat. Jadi di sini benda padat itu sangat banyak sekali ada di sekitar kita. Ada kursi, meja, vas bunga, televisi, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Kalian bisa cari lagi di rumah kalian masing-masing contoh benda padat yang lainnya. Sekarang ketika bermain ke rumah teman, seperti yang dilakukan Beni tadi, bermain ke rumah Udin, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Sekarang perhatikan sikap berikut ini apakah sesuai dengan mematuhi aturan atau tidak. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kira-kira sikap itu menunjukkan mematuhi aturan atau tidak? Ya, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, kira-kira sikap yang mana? Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi aturan ketika bermain ke rumah teman adalah yang pertama, ketika memasuki kamar pribadi orang lain harus meminta izin terlebih dahulu. Terus mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Tidak mengambil barang sembarangan, memakan dan meminum sesuatu harus izin dulu, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita akan belajar benda cair, makna kata, dan sifat perkalian. Benda cair, masih ingatkah apakah benda cair itu? Ya, benda cair itu berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Jadi benda cair itu akan selalu menyerupai bentuk wadahnya dan jumlahnya akan selalu tetap. Kira-kira benda cair yang ada di sekitar kita apalagi ya? Selain air teh, minyak, ya, minyak goreng, minyak telon, minyak kayu putih. Ada sirup, ada kecap, saus, itu termasuk benda cair. Bensin dan solar juga termasuk benda cair. Kalian bisa mencari contoh yang lainnya yang ada di sekitar kalian yang termasuk benda cair. Selanjutnya adalah makna kata dan contoh kalimatnya. Ada kata bentuk, kira-kira maknanya apa ya bentuk itu? Bentuk adalah wujud benda. Ukuran, sekarang apa maknanya ukuran? Ukuran adalah besar suatu benda. Yang ketiga, jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah adalah banyaknya benda. Sekarang contoh pembuatan kalimatnya. Kata bentuk, kalimatnya adalah bentuk benda cair menyerupai wadahnya. Nomor 2, ukuran. Ukuran benda padat selalu tetap. Yang ketiga, jumlah. Jumlah benda cair akan selalu tetap. Kalian bisa membuat kalimat yang lain
yang berbeda dengan kata-kata tersebut. Selanjutnya adalah sifat perkalian. Yang pertama adalah perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 buah jambu digabungkan dengan 3 buah jambu. Maka bentuk perkaliannya adalah 2, ada 2 kelompok tadi dikalikan 3, masing-masing kelompok tadi isinya 3, jadi perkaliannya 2 kali 3. Contoh berikutnya ada 4 buah jambu digabungkan dengan 4 buah jambu, maka perkaliannya 2 kali 4. Kita selesaikan 2 kali 3. Jika belum hafal perkaliannya, bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan. Caranya adalah jumlahkan bilangan yang kedua. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 kali 4 berarti 4-nya ada 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kesimpulannya, perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi 2 kali 3 berarti 3-nya ada 2, 3 tambah 3, seperti itu. Sifat contoh berikutnya, coba 2 kali 9, kira-kira hasilnya berapa? Jika belum hafal bisa dijumlahkan, berarti perkalian dengan angka 2 menjumlahkan atau menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Berarti 9 kali 9 ditambah 9 sama dengan 18. Sifat yang kedua yaitu perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian berikut. 4 kali 1 sama dengan, berarti satunya ada 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Sekarang contoh lagi, 2 kali 1. Berarti satunya ada 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang lanjut sifat yang ketiga. Perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian berikut. 4 kali 0 sama dengan, berarti seperti tadi, 0-nya ada 4. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, maka hasilnya 0. 2 kali 0 sama dengan, berarti 0-nya juga ada 2. 0 ditambah 0 berapa? Hasilnya adalah 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Itu adalah ketiga sifat perkalian. Semoga dengan penjelasan Bu Guru tadi kalian paham semuanya dan semangat untuk belajar. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.